Pemirsa, setelah menahan haus dan lapar seharian, datangnya saat berbuka selalu dinantikan oleh siapapun yang menjalankan ibadah puasa. Kenikmatan berbuka puasa itulah yang juga selalu disambut gembira oleh keluarga Wanda Hamidah. Tetapi berbeda dengan kebanyakan ibu rumah tangga yang menyiapkan sendiri masakan untuk keluarganya, Wanda Hamidah selalu mengajak suami dan anaknya berbuka puasa di luar rumah. Baru-baru ini cek dan recheck memergoki Wanda tengah. Aku sebetulnya nggak pernah mau ingat. Ya maksudnya aku tetap sih selalu mengenang dan mendoakan papa, tapi aku selalu setiap ngelihat foto papa atau setiap aku setiap aku ingat papa, aku selalu mau pura-pura nggak ingat aja. Soalnya kalau misalnya aku ingat, aduh bisa-bisa mendung, hujan bisa-bisa. Soalnya aku nggak akan pernah bisa ngelupain sifat-sifat papa, terus segala budi baiknya papa aku nggak akan pernah bisa ngelupain, makanya setiap aku inget dia pasti aku nangis, jadi aku nggak pernah mau inget lah, maksudnya iya aku tetap doain tapi ya gitulah, belum mau terlalu dipikirin banget gitu. Sementara itu persoalan lain yang juga masih menjadi ganjalan adalah soal hubungannya dengan Christian kekasihnya. Perbedaan keyakinan antara dirinya dengan Christian membuat langkah untuk merajut masa depan dengan lelaki yang dicintainya itu tersendat. Belum tau lah, tapi pengennya pada saat menikah harus seiman gitu, jadi caranya gimana itu ya PR buat aku buat nyelesainnya gitu. Pokoknya emang udah kartu mati, udah harga mati, emang harus seiman gitu. Sampai sejauh ini hubungan Titi dengan Christian seperti suam-suam kuku. Perbedaan keyakinan itulah yang membuat hubungan mereka maju mundur meskipun ibunya sendiri tidak pernah mengekang. Kalau mama sih pokoknya kalau namanya pacaran ya aku boleh, tapi pokoknya kalau menikah harus sama yang seiman. Pemirsa, meskipun memiliki suami yang berbeda keyakinan, Nurul Arifin tetap menjalankan ibadah puasanya dengan khusyuk di bulan Ramadan ini. Nurul cukup beruntung karena sang suami sangat menghormati ibadahnya. Pemirsa, bagi pasangan berbeda keyakinan, bulan Ramadan selalu diwarnai dengan dinamika menarik. Seperti yang bisa ditemui di tengah keluarga pasangan selebriti Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono misalnya. Di bulan Ramadan ini, Nurul yang pemeluk Islam tentu saja menjalankan ibadah puasa, sedangkan suaminya yang non-muslim tidak berpuasa. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi masalah besar di tengah keluarga ini. Keduanya justru saling memahami dan menghormati keyakinan yang dipegang oleh pasangan masing-masing. Di bulan Ramadan ini, Nurul mengaku selalu makan sahur atau berbuka puasa tanpa ditemani suaminya. Tetapi, ia tidak pernah menuntut Mayong untuk menemaninya. Sebaliknya di hari libur, demi menghormati istrinya yang puasa, Mayong memilih makan di luar rumah ketika siang hari. Kadang-kadang nemenin kalau weekend gitu, tapi selama ini dari puasa pertama sampai hari ini, Mayong belum pernah menemenin saya buka puasa ataupun sahur gitu. Karena memang saya tidak tidak meminta dia juga gitu, karena ya saya mencoba mengerti juga bahwa mungkin, eee, memang bukan waktunya dia untuk makan gitu. Jadi kalau jam 6 pas buka puasa itu saya makan kolak, kemudian sholat maghrib, terus baru makan nasi, dia kan makannya agak larut gitu. Jadi saya tidak mau juga memaksakan, kebiasaan-kebiasaan yang bukan kebiasaan dia, gitu. Meski kadang timbul perasaan sedih dan merasa kesepian, Nurul sadar inilah konsekuensi yang harus ditanggung oleh pilihan hidupnya. Ya terus terang memang ada ya. Sampai sekarang pun kadang-kadang ya iya itu, perasaan-perasaan melankolis, cengeng seperti itu ya ada. Cuma kan saya berusaha untuk menepis itu gitu. Jadi ya, eee, saya nggak ingin terlena oleh perasaan-perasaan yang menghanyutkan saya gitu. Karena saya tidak mau membuat menyesal dengan pilihan saya. Jadi ya itu konsekuensi yang harus saya hadapi. Jadi nggak apa-apa, nikmatin aja. Jika saat Ramadan pasangan ini seperti larut dengan ritual masing-masing, pada saat menjelang lebaran atau di hari lebaran, keduanya kembali melakukan segala sesuatunya bersama-sama. Tidak jarang, Mayong membantu istrinya untuk membeli persiapan lebaran atau bahkan membuat ketupat. Iya, kan selalu kan saya nganter belanja kek, eee, beli, malah saya beberapa kali berinisiatif, mendahului beli bungkus ketupatnya beberapa hari sebelum masih H-min berapa gitu, karena udah ada orang jual gitu, ya udah saya beli aja, simpen berhari-hari gitu. Terus kadang-kadang kurang gitu, ya udah di sana ada orang jual kok. Terus pas 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri,
Kan Nurul bikin ketupat gitu juga saya ikut bantu-bantu. Pernah sesekali ketupat buatan saya terlalu penuh jadi keras gitu. Tapi ya itu ini aja lah, dinamika aja. Kalau lebaran itu ya, saya bangun pagi, terus nganget-ngangetin ya, bangun subuh gitu, nganget-ngangetin makanan yang sudah dimasak pada malam lebaran itu. Kemudian udah gitu saya pergi mandi, sholat Id ya, saya nyetir sendiri, kalau enggak saya sama ponakan saya. Terus saya pulang, entar Mayong sama anak-anak udah siap nyambut saya, selamat lebaran gitu. Udah terus, saya udah nyiapin makanan di meja, kita makan bareng, udah gitu baru mau kunjungan kemana kayak saudara-saudara kita yang lebaran atau adik saya yang datang, ponakan gitu. Ya udah itu, seperti itu ritualnya. Pemirsa, sejak dulu Wanda Hamidah tidak suka dengan bau bawang. Belakangan ini kebiasaan itu merembet Wanda jadi tidak suka bau-bauan di dapur. Karena tidak suka dengan dapur itulah selama Ramadan ini Wanda selalu berbuka puasa di luar rumah bersama suami dan anaknya. Pemirsa, berita tersebut akan kami rangkai dengan berita menarik lainnya dalam segmen berikut ini. Pemirsa, setelah menahan haus dan lapar seharian, datangnya saat berbuka selalu dinantikan oleh siapapun yang menjalankan ibadah puasa. Kenikmatan berbuka puasa itulah yang juga selalu disambut gembira oleh keluarga Wanda Hamidah. Tetapi berbeda dengan kebanyakan ibu rumah tangga yang menyiapkan sendiri masakan untuk keluarganya, Wanda Hamidah selalu mengajak suami dan anaknya berbuka puasa di luar rumah. Baru-baru ini cek dan ricek memergoki Wanda tengah berbuka puasa di sebuah restoran Jepang miliknya di kawasan Kemang bersama Chiko, suaminya. Persoalannya bukan karena mantan model ini tidak mau memasak, melainkan sudah sejak lama Wanda tidak suka dengan bau dapur. Karena tidak suka bau dapur itulah, Wanda jadi tidak bisa masak. Apalagi sekarang dirinya sedang hamil. Justru saya terus terang memang saya nggak bisa masak gitu. Tapi kalau nyiapin ya pasti harus. Nggak bisa masak yang penting nyiapin makan sahur, nyiapin buka puasa ya. Walaupun saya nggak masak gitu. Jadi paling saya telepon buka di rumah atau enggak gitu. Kalau buka di rumah mau makan apa biasanya saya siapin atau saya beli atau kadang-kadang kiriman dari mertua, dari orang tua saya juga gitu. Jadi tapi ya selalu ada makanan buka dan makanan sahur. Dan untuk sahur lebih simpel lagi karena Ciko kan juga kalau sahur dia nggak suka makan yang wah nasi lengkap lauk pauk, biasanya cuma yang simpel-simpel nasi. Biasanya saya udah siapin tuh ikan cakalang yang kayak abon gitu udah hancur gitu, jadi tinggal makan nasi sama cakalang atau kita berdua makan cereal aja gitu. Pemirsa, sebuah penyakit aneh sedang menyerang Firesta Subardi alias Pepeng. Akibatnya belakangan ini, lelaki yang pernah terkenal dengan kuis jari-jari di televisi itu harus melewatkan hari-harinya di atas kursi roda. Tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Ketika ditemui di rumahnya baru-baru ini, Pepeng tetap mencoba memperlihatkan dirinya segar dan selalu mengumbar senyum. Tetapi sedikit pun ia tidak bisa bangun dari kursi rodanya. Kepada cek dan dicek yang menemuinya, Pepeng mengatakan mulai terserang sakit pada bulan Februari 2005 lalu. Ia menduga penyebabnya karena rasa sakit setelah main badminton 3,5 tahun lalu. Jadi secara emosi saya harus kontrol terus, nggak boleh terlalu senang, nggak boleh terlalu sedih. Jadi kalau tandanya saya kayak mau pamer nih sama teman-teman, nih gue bisa berdiri, jatuh. Misalnya saya yakin, ini terapis saya bilang, insya Allah besok kita latihan jalan ya, Mas. Oh iya. Nah, saya pede banget kan, karena saya enak nih hari ini. Saya udah bisa jalan sampai pakai walker gitu, jalan gitu nggak pakai walker gitu. Wah, insya Allah besok hari Sabtu nih. Jumat saya gembira, loss, drop hilang. Sejak menderita sakit itu, Pepeng sudah keluar masuk rumah sakit. Untuk membantu meringankan beban lelaki berusia 52 tahun itu, artis sinetron Mediana Hutomo dan rekan-rekannya berencana menggalang pencarian dana.
Pemirsa, si Ratu Goyang Lisa Natalia adalah salah satu selebriti yang tetap berkeringat di bulan Ramadan ini. Agar tetap bugar, 2 kali seminggu Lisa tetap latihan senam dan mengajar senam murid-muridnya. Lalu apa rahasia Lisa agar tidak kehilangan cairan tubuh? Lisa akan membeberkan rahasianya untuk Anda. Pemirsa, sudah menjadi fenomena umum di mana saat Ramadan banyak orang mengurangi aktivitasnya, terutama aktivitas yang menguras energi. Bagi si Ratu Goyang Liza Natalia, Ramadan bukanlah kendala untuk tetap beraktivitas.